Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di kesempatan ini yaitu saya pribadi Lia Lestari dengan NIM 105190714, yaitu berasal dari Lokal 5F Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, di kesempatan ini saya akan menjabarkan terkait beberapa tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Z Haryanto SHMH, yang mana beliau ini mengampu mata kuliah studi konstitusi. Baik, terkait dengan tugas yang akan saya bahas, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang sejarah dan juga perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Nah, sebelumnya ada baiknya kita harus mengetahui apa itu konstitusi. Nah, menurut saya pribadi, konstitusi yaitu merupakan suatu peraturan, tata tertib. Nah, konstitusi ini dalam bahasa Inggris yaitu Constitution, yang dimana ia menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konstitusi yaitu merupakan suatu kumpulan peraturan yang dimana yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Nah, konstitusi tersebut yaitu telah mengikat di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya di masa Orde Baru, nah yaitu ada berupa suatu penyimpangan atau penyalahgunaan suatu konstitusi yang dilakukan di dalam praktik politik. Nah, dengan hal tersebut yaitu memunculkan berupa ide atau gagasan, yaitu untuk melakukan atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Nah, konstitusi di Indonesia tersebut yaitu mengalami banyak tahapan dan melalui beberapa perubahan. Pada periode yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian pada periode kedua yaitu berubah menjadi Konstitusi RIS pada tahun 1949, yang kemudian juga berganti lagi atau berubah menjadi UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara yaitu pada tahun 1950. Nah, yang pada periode terakhir yaitu kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Adapun perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan jalan amandemen tersebut yaitu terjadi pada tahun 1999, pada tahun 2000, 2001 dan juga pada tahun 2002. Baik, untuk soal yang selanjutnya yaitu membahas terkait dengan konstitusi dalam perspektif nilai dan juga fungsi, yang dimana di sini dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, yaitu dalam rangka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi tersebut, yang pertama yaitu ada nilai normatif, yang dimana di sini yang dalam artian seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini menerima konstitusi tersebut dan tidak sebagai hukum legal dan juga murni. Yang selanjutnya itu ada nilai nominal, yang dimana yang dalam artian konstitusi ini akan tetap berlaku walaupun ia jauh dari kata kesempurnaan. Dan yang terakhir yaitu terkandung adanya nilai semantik, yang dimana dalam artian konstitusi tersebut yaitu sebagai suatu alat untuk melaksanakan kekuasaan politik yang dilakukan oleh penguasa negara. Dan yang selanjutnya yaitu ada fungsi konstitusi. Nah, fungsi konstitusi tersebut yaitu sebagai hukum tertinggi. Nah, konstitusi ini juga dijadikan sebagai identitas nasional. Konstitusi ini yaitu berfungsi juga sebagai piagam kelahiran suatu negara. Nah, konstitusi ini juga berfungsi untuk membatasi suatu kekuasaan, yang dimana di sini untuk melindungi hak-hak masyarakat dan juga untuk melindungi dari tindakan semena-mena terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu konstitusi ini berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman atau sebagai suatu landasan, yang dimana di sini untuk menyelenggarakan suatu negara, dan juga di sini berfungsi untuk sebagai suatu pengawasan terhadap masyarakat dari tindakan-tindakan yang akan merugikan masyarakat itu tersebut. Nah,
bahwasannya dapat ditarik kesimpulan dari terkait nilai dan juga fungsi yang terkandung di dalam konstitusi ini, bahwasannya konstitusi ini terkait dengan kehidupan sehari-hari itu untuk melindungi hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia ini. Nah, dan juga sebagai suatu dasar hukum yang tertinggi yang dimana di sini mampu mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pertanyaan yang ketiga. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu membahas mengenai wacana dan isu penambahan masa jabatan Presiden Jokowi yakni menjadi 3 periode. Nah, tentunya dengan isu-isu tersebut menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia. Nah, jika menurut saya pribadi, ya bisa-bisa saja, ya kenapa tidak? Itu nah, soalnya begini ya, Presiden Jokowi memang bisa untuk menambah masa jabatannya yaitu dengan cara mengamandemenkan UUD 1945 yaitu dengan cara merubah beberapa pasal dan juga melalui sidang MPR. Akan tetapi, dilansir beberapa berita dan video yang telah saya tonton, Bapak Jokowi menegaskan di situ bahwasanya beliau tidak minat dan belum ada niat untuk menambah masa jabatannya. Bahkan di situ Bapak Jokowi menjelaskan bahwasanya dirinya merasa dirugikan dikarenakan adanya isu tersebut. Dikarenakan di situ masyarakat akan beranggapan bahwasanya Bapak Presiden ini terlalu ambisi, terlalu serakah terhadap jabatannya. Jadi, dengan adanya pemberitaan tersebut dan juga sudah ditegaskan oleh Bapak Jokowi belum ada niat dan ia tidak minat. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya mendukung Bapak Jokowi tersebut agar tidak terjadinya ketidakpatuhan terhadap konstitusi. Nah, jadi Presiden Jokowi juga membahas bahwasanya ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengamandemenkan sehingga ingin adanya 3 periode masa jabatannya. Terkait dengan isu-isu tersebut, ada baiknya kita untuk saat ini yaitu berpikir positif. Nah, untuk saat ini kan belum ada bukti yang benar-benar kuat bahwasannya untuk melakukan amandemen UUD 1945 tersebut. Nah, di sini menurut saya pribadi, suatu saat jika memang tidak terjadi penambahan masa jabatan Presiden Jokowi tersebut, tentunya masyarakat Indonesia ini menginginkan pemimpin yang baru. Nah, pemimpin yang mana di sini tentunya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, oke teman-teman. Nah, terkait dari tugas yang diberikan oleh Bapak Zat Haryanto tersebut sudah saya jawab semuanya. Nah, maka dari itu dapat saya simpulkan bahwasannya konstitusi tersebut yaitu merupakan suatu hukum tertinggi yang dimana di sini dijadikan sebagai pedoman, yang dijadikan sebagai landasan oleh bangsa atau masyarakat Indonesia sendiri. Nah, dan juga konstitusi ini dijadikan sebagai suatu pelindungan hak-hak masyarakat. Nah, dan juga terkait materi yang terakhir tadi yaitu mengenai tentang penambahan masa jabatan Presiden Jokowi tersebut untuk suatu saat jika adanya penambahan atau tidak, yang tentunya di sini kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya mengharapkan siapapun dan kapanpun penyelenggara suatu negara ini pastinya kita membutuhkan seseorang yang benar-benar peduli akan bangsa dan negaranya dan juga tentunya sangatlah bertanggung jawab. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyes blue or brown, can't remember, Lord, I try my best instead of this.